Halo saudara-saudara, kita berjumpa kembali. Salam sehat dan salam otomotif untuk kita semuanya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman sedikit berbagi lagi ya video untuk edukasi. Nah, mobil kita tuh suka ada oli rembes di lantai biasanya teman-teman, apalagi mobil-mobil lama ya. Nah, ini saya contohkan di mobilnya Suzuki S-Team. Saya lagi mengerjakan oli yang rembes. Jadi ada oli rembes netes di lantai. Itu ada sebagian pemilik mobil itu dicuekin ya, malah oli ditambah-tambah, tambah, nggak mau dibetulin yang bocor. Nah, sebenarnya itu berisikonya kalau sampai kita kecolongan olinya habis, itu bisa rontok internal mesin ya. Nah, jadi ini yang pertama teman-teman cek aja bocornya di mana nih. Apakah bocornya di bagian ini mesin putaran depan kan ya. Jadi dia bocor di mana nih posisinya? Saya contohkan ya, misalnya di sini. Ini kalau dari ban kanan depan kita buka, ya, kita bisa lihat depannya mesin kan. Nah, di situ ada seal noken as. Ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya bocor oli rembes dari mesin ya. Untuk mengetahui kebocoran ini kita mesti melepas dulu timing bell biar lebih jelas. Jadi kita perlu mengganti salah satunya itu seal noken as. Tapi kita mesti jeli ya, karena di sini bisa juga bocornya bukan dari situ, bisa juga dari sini. Nah, ini kan ada tutup mesin bagian atas. Ini bisa jadi juga bocornya juga dari bagian tutup. Nah, kalau mobil Suzuki S-Team ini packingnya itu dia packing kertas, bukan karet. Kayak kertas gitu agak tebal ya. Nih, lihat ya di sini nih. Nah, ini ada oli kan. Nah, jadi pada saat mesin hidup dia rembes, olinya turun ke sini. Jadi penutup atas ini juga udah kelihatan bekas sealer ya, dan sealernya ini warna merah dan pakainya sudah sangat berlebihan lem sealernya ini. Ya, jadi kita buka aja 4 baut ini kalau mobilnya sama, atau mobil teman-teman misalnya yang lain Avanza, Seniera, Terios, Innova apa saja ya, buka aja tutup atas. Kita bisa cek bagian packing karetnya. Seal ya, packing karet maksudnya bisa seal noken as yang tadi atau packing tutup atas, itu umum. Jadi ini kalau olinya bocor ya, untuk mobil S-Team ini amenity sama aja ya teman-teman, atau mobil jenis lain yang pakai timing bell, oli kan turun ke sini nih. Nah, nanti dia basah kena di timing bell. Oli itu timing bell mesin hidup, timing bell kan muter, ada oli banyak kan kecipratan di situ. Lama-lama si timing bellnya ini belum waktunya ganti jadi retak dan putus. Itu pengalaman yang sering kita alami. Yang berikutnya itu bisa juga bocornya di bagian belakang mesin atau di delco atau distributor. Nah, di dalam sini tuh ada o-ring delco ya, di balik sini tuh ada o-ring delco. Maksudnya kita bisa kontrol olinya tuh bocornya di bawah sini. Nah, sini berarti o-ring delconya yang perlu diganti, mesti lepas dulu delconya. Ada bulat ya, nggak begitu mahal ya harganya. Lalu di sini dari packingnya juga nih, ya kan? Jadi tutup packing itu sangat pengaruh dan bisa kita curiga. Dia tuh turun dari atas ya, mesin turun ke blok mesin, ke bawah ke karter, ke bak oli ya, terus nanti dia netes di lantai. Kalau kita nggak jeli ngeceknya di mana bocornya, jangan-jangan kita malah bongkar di bagian bak oli karter. Padahal bukan di situ bocornya, malah dari atas. Kemudian coba saudara-saudara perhatikan di sini. Nah, ini kan ada baut untuk buka tutup atas, ada 4 baut. Nah, di balik baut ini tuh ada karet juga berfungsi untuk menahan jangan sampai oli itu rembes. Nih, kalau kita balik angkat baut sama ringnya ini itu ada karet seal. Coba kita lihat ya. Ada karet di balik baut ini. Nah, ini nih. Tuh, ini kadang-kadang jebol. Jadi di sini terjadi rembes. Nah, ini karena kadang-kadang mengencangin bautnya terlalu kencang. Padahal dia ada batas maksimal yang kita kencengin ya, tidak boleh terlalu kencang torsinya. Kalau enggak sih karetnya bisa pecah. Nih, ini juga bisa berpotensi kemungkinan terjadinya rembes oli. Ya, itu teman-teman harus jeli ngeceknya. Sekarang kita buka dulu tutup atasnya biar kita lihat ya. Nah, ini keadaannya setelah tutup mesin bagian atasnya kita buka. Coba perhatikan di sini. Nah, oli itu rembes dari samping. Dugaan kita kan mungkin di seal noken as, padahal bukan. Itu pentingnya mesti dicek. Jadi sumbernya bisa dari atas ya teman-teman. Nah, coba lihat, ini juga pakai lem berlebihan, terlalu banyak.
Ya untuk teman-teman kalau mau kasih lem di sini boleh pakai Tribon aja bisa atau Farmatek, jangan pakai yang begini karena ini lem murah ya. Terus nggak boleh kebanyakan karena kalau kebanyakan nah bekas-bekas patahnya ini itu bisa masuk ke dalam mesin kemudian menyumbat filter kasar yang ada di bak oli di karter yang bisa mengakibatkan oli mesin tidak naik, indikator oli berkedip, itu resiko mesin bisa jebol, rontok di karkasnya. Nah coba perhatikan ya, jadi bocornya ini ternyata dari sini. Untuk mobil ini ketemu bocornya ya, saya curiga tadinya seal noken as, ternyata bukan. Nah packingnya ini nggak pas di posisi, meleset. Nah ini nih, nah jadi mesti hati-hati ya teman-teman. Bongkar sendiri boleh kalau ada kunci-kunci, tapi kita mesti teliti dan perhatikan betul-betul pemasangan dan penggantian. Pertama jangan kasih lem kebanyakan, secukupnya, dan posisi packing harus tepat. Kalau perlu sebelum dipasang dilem dulu biar dia nggak lari. Jangan kayak gini kasusnya, ini pasti rembes karena ada celah, karena nggak di tempatnya kan, seperti itu teman-teman. Kemudian faktor kemungkinan lain bisa juga karena bocor di seal karkas depan, seal karkas belakang, atau bak oli. Jadi intinya kita mesti ngecek di mana bocornya, itu yang kita ganti. Kemudian jangan biarkan oli menetes di lantai ya. Kalau ada remes-remes langsung aja kita perbaiki karena berisiko mesin sampai kekurangan oli, pasti mesinnya bisa rontok. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.